Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi skeletal bagian aksial, yaitu tengkorak kepala. Rangka aksial terdiri dari tulang-tulang yang membentuk sumbu tubuh, terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan sternum. Tengkorak adalah bagian utama rangka aksial yang melindungi otak, organ sensorik, serta membentuk wajah. Fungsi tengkorak yang pertama melindungi otak, fungsi proteksi. Yang kedua menjadi tempat melekatnya otot wajah dan otot pengunyah. Yang ketiga menyokong struktur wajah. Yang keempat membentuk rongga untuk indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Yang kelima menjadi jalan masuk saluran pencernaan dan pernapasan, yaitu mulut dan hidung. Pembagian utama tengkorak. Yang pertama, tengkorak terdiri dari dua bagian. Yang pertama, neurokranium, tulang pelindung otak. Yang kedua, viscerocranium atau tulang wajah. Tulang neurokranium terdiri dari 8 tulang. Yang pertama, tulang frontal, berada pada daerah dahi bagian depan rongga mata. Yang kedua, sepasang tulang parietal, berada pada daerah sisi kiri dan kanan atas kepala. Yang ketiga, tulang occipital, berada pada daerah bagian belakang kepala, terdapat foramen magnum. Yang keempat, sepasang tulang temporal, berada pada daerah sisi bawah kepala, tempat melekat tulang telinga. Yang kelima, tulang sphenoid, berada pada daerah tulang berbentuk kupu-kupu atau dasar tengkorak. Yang keenam, tulang ethmoid, berada pada daerah membentuk bagian rongga hidung dan mata. Tulang viscerocranium terdiri dari 14 tulang. Yang pertama, tulang mandibula, berada pada daerah rahang bawah, satu-satunya tulang tengkorak yang bisa bergerak. Yang kedua, sepasang tulang maksila, berada pada daerah rahang atas, membentuk langit-langit keras. Yang ketiga, sepasang tulang zigomatik, berada pada daerah tulang pipi. Yang keempat, sepasang tulang nasal, berada pada daerah tulang hidung. Yang kelima, sepasang tulang lakrimal, berada pada daerah sudut dalam mata atau saluran air mata. Yang keenam, sepasang tulang palatin, berada pada daerah bagian belakang langit-langit mulut. Yang ketujuh, sepasang tulang inferior, nasal concha atau berada pada daerah tulang turbinat bawah rongga hidung. Yang kedelapan ada tulang vomer, berada pada daerah yang membentuk septum hidung. Struktur tambahan pada daerah tengkorak kepala. Yang pertama, sutura atau jahitan, sambungan tulang tengkorak yang tidak bergerak. Contohnya, sutura koronal, sagittal, lambloid. Yang kedua, foramen atau lubang, tempat keluar masuk saraf dan pembuluh darah, misalnya foramen magnum di occipital. Yang ketiga ada sinus paranasal atau rongga berisi udara untuk meringankan tengkorak atau frontal maksila atau sphenoid atau ethmoid. Kesimpulannya, tengkorak adalah bagian penting dari rangka aksial, terdiri dari 22 tulang, 8 neurokranium ditambah 14 viscerocranium. Yang ketiga, fungsinya melindungi otak, membentuk wajah, serta menjadi dasar sistem sensorik dan saluran vital. Tulang atau punggung adalah struktur tulang kompleks yang memang dari tengkorak hingga panggul. Tulang ini berfungsi sebagai penopang utama tubuh, memungkinkan berbagai gerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, membungkuk, dan memutar, serta melindungi sumsum tulang belakang. Saat lahir, kita memiliki 33 ruas tulang belakang. Namun pada saat kita beranjak dewasa, ruas kita akan terpisah dan menjadi 26 ruas saja. Karena tulang skrum yang awalnya memiliki 5 ruas menyatu menjadi satu tulang yang berbentuk segitiga besar. Dan tulang koksigel yang memiliki 4 ruas tulang belakang menyatu membentuk satu tulang koksigis. Struktur utama tulang belakang yang pertama itu vertebra atau tulang belakang, yaitu tumpukan blok-blok tulang yang membentuk struktur utama tulang belakang. Yang kedua, discus intervertebrae, yaitu bantalan lunak yang terletak di antara vertebra untuk menyerap guncangan, menghubungkan tulang belakang, dan memungkinkan pergerakan. Yang ketiga, sendi facet, yaitu sendi kecil yang memungkinkan tulang belakang bergerak secara fleksibel seperti membungkuk atau memutar. Yang keempat itu ligamen, yaitu jaringan ikat kuat yang menahan tulang belakang agar tidak berpindah posisi dan memberikan stabilitas. Yang kelima itu otot dan tendon, yaitu mendukung tulang belakang untuk menjaga postur tegak dan menggerakkan tubuh. Yang keenam itu sumsum tulang belakang, yaitu jaringan saraf pusat yang berada di tulang belakang, yang berfungsi sebagai kabel penghubung antara otak dan tubuh. Yang ketujuh itu foramen saraf, yaitu lubang di antara vertebra sebagai tempat keluarnya akar saraf dari sumsum tulang belakang untuk menjangkau seluruh tubuh. Tulang belakang memiliki 5 bagian utama yang tersusun dari 7 cervical vertebra atau tulang leher.
Cervical vertebra yang pertama yaitu atlas. Atlas berbentuk cincin yang terhubung langsung ke tengkorak. Atlas memungkinkan pergerakan kepala untuk mengangguk atau ya. Cervical vertebra yang kedua yaitu aksis. Tulang ini memiliki tonjolan kuat bernama dens yang menonjol ke atas dan menjadi poros bagi tulang atlas. Tulang ini memungkinkan kepala untuk berputar melalui sendi pivot yang disebut sendi atlanto-aksial. Cervical vertebra ketiga sampai ke-6 struktur yang menyediakan lubang untuk saluran saraf dan pembuluh darah yang menghubungkan otak dan tubuh serta mengontrol gerakan kepala. Cervical vertebra yang ketujuh atau yang terakhir, vertebra paling bawah yang memiliki tonjolan paling besar dan tidak bercabang, berfungsi sebagai titik asal atau penyisipan berbagai otot di leher dan punggung. 12 torakal atau punggung tengah. Torakal atau tulang punggung tengah berfungsi sebagai penopang tulang rusuk. Torakal dan tulang rusuk bekerja sama untuk membentuk rongga dada dan melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Torakal menyediakan tempat untuk perlekatan tulang rusuk, terkecuali tulang rusuk bawah. Sendi pada torakal memiliki kekakuan yang melindungi organ vital, namun cukup fleksibel untuk memungkinkan pergerakan napas. Setelah cervical vertebra, ada torakal atau tulang punggung tengah yang berfungsi sebagai penopang tulang rusuk. Torakal dan tulang rusuk bekerja sama untuk membentuk rongga dada dan melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Torakal menyediakan tempat untuk perlekatan tulang rusuk, terkecuali tulang rusuk bawah. Sendi pada torakal memiliki kekakuan yang melindungi organ vital, namun cukup fleksibel untuk memungkinkan pergerakan nafas. Torakal terdiri dari 12 ruas tulang belakang. Yang pertama, torakal 1 dan 2. Yang berfungsi sebagai pengiriman sinyal ke lengan dan tangan, dengan torakal pertama sebagai bagian dari brachialis. Torakal 3, 4, dan 5 yaitu mempersaraf dinding dada dan membantu pernafasan. Torakal 6 sampai 8 untuk mempersaraf area dada bagian atas hingga perut atas. Torakal 9 sampai 12 mempersaraf area perut dan punggung bagian bawah. Setelah torakal ada lumbar. Vertebra lumbar adalah yang terbesar dalam tulang belakang, berfungsi untuk menopang berat badan bagian atas, melindungi sumsum tulang belakang, dan memungkinkan gerakan tubuh. Lumbar pertama menopang berat badan dari area toraks dan membantu transisi beban ke bagian bawah atau ke lumbar bagian bawah tulang belakang. Lokasi lumbar pertama menghubungkan punggung atas atau toraks ke punggung bawah. Lumbar 2 dan 3 memiliki ukuran yang mulai membesar untuk menopang beban yang lebih berat dari tubuh bagian atas. Lokasinya berada di bagian bawah lumbar pertama. Lumbar yang keempat itu bertambah besar ukurannya dan memiliki tubuh yang lebih besar untuk menangani beban tubuh yang lebih banyak dan memberikan stabilitas tambahan. Lokasinya berada di bagian bawah lumbar kedua. Lumbar yang kelima atau lumbar yang paling terakhir memiliki ukuran terbesar dan paling kuat sebagai penanggung beban paling berat dari tubuh bagian atas, yang memiliki bentuk unik dan membantu menyesuaikan lekukan tulang belakang di punggung bawah. Lokasinya paling bawah yang terhubung langsung ke sakrum atau tulang panggul. Setelah lumbar ada sakrum. Sakrum atau tulang panggul yaitu satu tulang besar berbentuk segitiga di panggul tulang belakang yang terbentuk dari 5 segmen vertebra atau S1 sampai S5 yang menyatu membentuk tulang sakrum. Lokasinya berada di antara tulang belakang, lumbar, dan tulang ekor, serta menghubungkan tulang belakang ke tulang panggul. Fungsi utama dari sakrum adalah mendukung berat badan, mendistribusikan beban ke panggul, menstabilkan panggul, dan melindungi saraf di punggung bawah. Selanjutnya, koksigal atau tulang ekor yang terdiri dari 4 ruas tulang belakang yang menyatu membentuk satu tulang koksikis. Koksigal atau tulang ekor terdiri dari segmen-segmen tulang belakang yang menyatu dan membentuk tulang kecil di ujung tulang belakang. Tulang ekor disebut coccyx
terhubung ke sakrum atau tulang panggul, dan penting untuk menopang berat badan, membantu gerakan, dan menjadi tempat perlekatan otot serta ligamen. Belakang normal terdapat 4 lekukan sehingga membentuk S-shape. Lekukan pada servikal 30-35 derajat dan lumbar 45 derajat secara anterior adalah cembung. Lekukan pada torakal 40 derajat dan sakral secara anterior adalah cekungan. Tulang rusuk termasuk bagian dari rangka aksial. Jumlahnya ada 12 pasang, 24 buah, membentuk rongga dada bersama sternum, tulang dada, dan tulang belakang torakal. Pembagian tulang rusuk. Yang pertama, rusuk sejati yang ada 7 pasang. Langsung menempel ke sternum melalui tulang rawan cartilago costalis. 2. Rusuk palsu. Falseribs dan costa spuriae. Ada 2 pasang. Menempel ke sternum secara tidak langsung karena tulang rawannya menyatu dengan tulang rawan rusuk di atasnya. Ketiga, tulang layang. Ada 2 pasang, tidak menempel ke sternum, hanya menempel di tulang belakang. Setiap tulang rusuk terdiri dari 1. Caput poste atau kepala rusuk, bagian yang menempel ke korpus vertebrae, badan tulang belakang. 2. Column costae atau tulang rusuk leher. Yang ketiga, corpus costae atau badan rusuk, bagian melengkung ke depan membentuk dinding dada. Ketiga, cartilago costalis, yaitu tulang rawan rusuk yang ujungnya anterior yang menghubungkan ke sternum pada rusuk sejati. Fungsi utama tulang rusuk adalah 1. Melindungi organ vital dalam rongga dada seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar. 2. Membantu proses pernapasan saat inspirasi atau tarik nafas. Otot interkostal dan diafragma berkontraksi saat ekspirasi atau bernafas. Tulang rusuk turun kembali, lalu rongga dada mengecil, udara keluar dari paru-paru. 3. Menjaga bentuk dan kestabilan rongga dada, supaya organ di dalamnya tidak tertekan atau rusak. 4. Sebagai tempat perletakan otot, yaitu otot pernafasan interkostal, diafragma, otot punggung, dan otot dada. Anatomi tulang pada tangan terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, pergelangan tangan atau karpal, telapak tangan atau metakarpal, dan jari-jari. Nah, di setiap tangan kita itu melekat pada tulang ikat atau yang disebut scapula, yaitu tulang segitiga besar di sudut tulang bagian atas dan di setiap sisi tulang rusuk. Humerus terletak pada di atas siku kita. Lalu di bawah siku kita itu terdapat 2 tulang, yaitu radius dan ulna. Masing-masing ini tuh berbentuk lebar pada bagian ujung dan tipis pada bagian tengah. Hal ini tuh untuk memberikan kekuatan ketika bertemu tulang lain. Dan juga pada ujung jari-jari dan ulna terdapat 8 tulang kecil yang membentuk pergelangan tangan kita. Pada telapak tangan terdapat 5 tulang. Setiap jari tangan tuh terdiri dari 3 ruas tulang, kecuali jempol hanya terdiri dari 2 ruas tulang. Kemudian tulang panggul. Anatomi tulang kaki ini tuh melekat pada sekelompok tulang panggul yang berbentuk mangkuk yang menopang tulang belakang. Tulang panggul ini tuh terdiri dari tulang panggul kanan dan kiri, yang setiap sisinya itu merupakan perpaduan dari 3 tulang besar, dari 3 tulang yang besar, pipih dan tidak teratur, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Nah, kemudian tulang kaki. Tulang kaki itu juga bagian dari anatomi kerangka tulang manusia, yaitu berfungsi untuk menopang berat tubuh sehingga kita tuh bisa berdiri dan berjalan dengan tegak. Tulang kaki dimulai dari panggul hingga lutut yang dinamakan tulang paha atau femur. Ini adalah tulang terpanjang tubuh manusia. Tulang paha itu menempel pada tulang panggul. Di lutut terdapat tulang yang berbentuk segitiga yang disebut patella atau tempurung lutut. Tulang ini yang melindungi sendi lutut. Di bawah lutut itu terdapat 2 tulang kaki lainnya, yaitu tibia atau dikenal dengan tulang kering dan fibula atau tulang betis. Sama seperti 3
di lengan kita. Ketika tulang di kaki memiliki ujung yang lebih lebar daripada di tengah untuk memberi kekuatan ketika bertemu tulang lain. Sementara tulang pergelangan kaki atau metatarsel sedikit berbeda dari pergelangan tangan. Pada bagian pergelangan kaki terdapat tulang talus yang melekat pada tulang betis dan membentuk pergelangan kaki. Lalu di bawah tulang talus itu terdapat tumit yang tersambung dengan 6 tulang lainnya. Pada tulang telapak kaki atau tarsal terdapat 5 tulang panjang yang menghubungkan ke jari-jari kaki, dan setiap jari-jari kaki itu memiliki 3 tulang kecil, kecuali jempol hanya memiliki 2 tulang. Panggul juga dikenal dengan oxoxae, tulang pelvik atau tulang koksal, adalah jenis tulang pipi besar, menyempit di tengah dan melebar di bagian atas dan bawah. Pada vertebrata, termasuk manusia sebelum mengalami pubertas, tulang panggul terdiri dari 3 bagian, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Kedua tulang panggul bertemu pada symphysis pubis dan bersamaan dengan sacrum dan tulang ekor atau tulang bagian panggul membentuk komponen rangka dari panggul, yaitu korsat panggul atau panggul itu sendiri yang mengelilingi rongga panggul. Tulang ini terhubung dengan sacrum yang merupakan bagian dari kerangka aksial pada sendi sacroiliac. Setiap tulang panggul terhubung dengan masing-masing femur atau membentuk hubungan utama antara tulang-tulang pada bagian tubuh bawah dan kerangka aksial melalui sendi peluru yang besar pada bagian bawah panggul. Tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Tulang dada dan tulang iga saling terhubung untuk melindungi organ dari cedera. Tulang dada berkembang dari batang mesenkim kiri dan kanan yang berimigrasi ke garis tengah dan akhirnya menyatu. Tulang dada tersusun atas 3 bagian, yaitu manubrium, tubuh, dan proses sifoid. Manubrium berbentuk segi 4 dan terletak di bagian atas tulang dada. Pada batas bawah lebih mengkerucut agak kasar dan dihubungkan dengan tubuh tulang dada dengan lapisan tulang rawan. Di atas superior tulang terdapat takik jugularis dan serat ligamen interclavicular. Takik clavicular untuk menghubungkan clavikula yang mengarah ke atas dan ke lateral pada kedua sisi takik jugularis. Tulang rawan costa dari tulang rusuk pertama dan bagian dari tulang rusuk kedua jika terhubung dengan manubrium. Serat petroclavis mayor dan sternocleidomastoid terhubung ke permukaan anterior otot, sternocleidomastoid dan sternothyroid menempel pada permukaan posterior. Ligamentum superior menempelkan perikardium ke manubrium yang terletak di bagian superior mediastinum tengah. Pada sudut sternum batas bawah, manubrium terhubung dengan tubuh sternum atau luis. Sudut luis terletak di tingkat batas inferior T4 dan di mana pasangan kedua tulang rawan costa bergabung dengan tulang dada. Ruang interkostal kedua dapat dirasakan di kedua sisi sudut ini, dan disinilah area pulmonal dan aorta di kiri dan kanan masing-masing diauskultasi. Lalu yang kedua ada tubuh sternum. Tubuh tulang dada atau tubuh sternum adalah bagian terbesar yang rata dan memanjang berartikulasi secara superior dengan manubrium atau sendi manubriosternal dan secara inferior dengan proses sifoid atau sendi sphenosternal. Banyak aspek artikular berjalan di sepanjang tepi lateral. Tubuh sternum atau tekanan berjajar tulang rawan di tulang. Tulang rawan costa dari tulang rusuk 3-6 berartikulasi dengan aspek artikular ini. Demifasets adalah fase yang lebih kecil yang digunakan untuk artikulasi dengan bagian rusuk kedua dan ketujuh. Lalu yang terakhir adalah proses sifoid. Proses sifoid adalah bagian paling inferior dari terkecil dari tulang dada. Ujungnya terletak pada tingkat vertebrata T10 dan bervariasi dalam bentuk dan skala. Proses sifoid memiliki struktur tulang rawan dan mengeras di usia lanjut, sekitar di usia 40 tahun.
Proses sipoid berartikulasi dengan sebagian dari tulang rawan kosta ke-7 pada beberapa orang.